Pada video ini akan dilakukan simulasi pembuatan satu unit rakit KJA yang terdiri dari 4 petakan berukuran 2x2 meter. Tipe konstruksi menggunakan kayu balok berukuran 6x12x400 cm. Jumlah kayu balok yang diperlukan adalah sebanyak 19 batang. Penyambungan antar balok kayu dengan cara sliding atau pencuakan sepanjang 30 cm yang kemudian dibaut dengan baut mur 4/8 double ring. Untuk memperkuat sambungan, pada bagian kanan dan kiri ditempel atau diklem dengan kayu berukuran 3x12x10 cm dan masing-masing dibaut secara menyilang. Setelah konstruksi rakit utama selesai, tahapan selanjutnya adalah pemasangan pelampung. Pelampung yang digunakan bisa berupa styrofoam yang dibungkus dengan bahan tarpaulin atau drum plastik. Untuk drum plastik, agar lebih awet dan tidak mudah kempes, sebaiknya diisi dengan styrofoam sehingga walau drum bocor masih memiliki daya apung. Pelampung ditempatkan pada bagian rangka utama dan diikat dengan tali PE 6 mm agar tidak lepas atau hanyut. Jumlah pelampung yang diperlukan adalah sebanyak 9 buah. Setelah pelampung terpasang, tahap selanjutnya adalah membuat pijakan atau jalan di setiap sisi petakan. Pijakan menggunakan papan yang mempunyai ukuran 2x20x400 cm yang dipasang sejajar memanjang. Total papan yang dibutuhkan adalah sebanyak 12 lembar. Kayu kaso berukuran 4x6x400 cm yang dipotong sepanjang 40 cm dipaku ke kerangka utama, digunakan sebagai tempat pemasangan papan. Jumlah kayu kaso yang diperlukan sejumlah 2 batang. Papan dipasang memanjang pada satu sisi vertikal sepanjang 4 meter ditambah 1,2 meter atau sesuai panjang total keramba. Selanjutnya, pada sisi yang lain dipasang papan berukuran panjang 2 meter. Penarikan rakit. Rakit yang telah selesai dipasangi pelampung dan papan pijakan dapat segera ditarik ke lokasi. Penarikan dilakukan pada saat air pasang. Penarikan dilakukan dengan menggunakan perahu. Setelah sampai di lokasi, unit KJA dirangkai atau disambung dengan unit KJA lainnya. Sambungan untuk beberapa unit rakit KJA adalah menggunakan ban bekas yang diikat di antara kedua unit rakit. Jangkar. Jangkar yang digunakan terbuat dari besi galvanis berdiameter 1,5 sampai 2 dim dan panjang 2 meter. Desain jangkar runcing pada sisi yang ditanam ke dasar laut dan pada sisi yang lain terdapat tempat untuk mengikat tali jangkar. Pada bagian tengah jangkar dibuat duri-duri 20 cm dari besi beton berukuran 12 mm yang akan memperkuat jangkar agar tidak mudah tercabut. Pemasangan jangkar. Posisi jangkar dipasang minimal di 4 sudut unit KJA. Apabila unit KJA memanjang, maka perlu ditambah lagi jangkar pada bagian tengah pada masing-masing sisi. Panjang tali jangkar yang digunakan untuk tiap titik minimal 3 kali dari kedalaman di lokasi KJA pada saat pasang tertinggi. Tali jangkar yang digunakan adalah tali PE diameter 22 sampai 25 mm. Jangkar yang sudah dipasang tali dan diikat pada KJA pada ujung lainnya
dipasang dengan dipukul sampai tertanam miring di dasar perairan. Setelah jangkar terpasang, dilakukan penyesuaian pengikatan di KJA terhadap kondisi pasang surut. Jaring yang digunakan sebagai wadah budidaya terbuat dari bahan PE, polyethylene, atau biasa disebut jaring trawl. Jaring trawl dijual berupa lembaran atau gulungan, sehingga perlu dibuat menjadi wadah atau kantong untuk pemeliharaan kerapu. Ukuran kantong jaring disesuaikan dengan ukuran petakan KJA yang telah dibuat. Pembuatan jaring. Jaring yang digunakan pada petakan 2x2 biasanya menggunakan ukuran mata jaring atau mesh size 0,5 sampai 1,5 inci disesuaikan dengan ukuran ikan. Jaring yang akan dibuat adalah sesuai dengan petakan keramba, yaitu berukuran 2x2x2x2 meter dengan menggunakan jaring yang memiliki mesh size 1,5 inci dan nomor benang D21. Jumlah yang dibuat sebanyak 8 jaring termasuk jaring pengganti. Dalam pemotongan jaring yang berupa lembaran, harus memperhatikan jumlah mata jaring dan bukaan jaring. Arah bukaan mata jaring adalah ke arah bawah atau ke kedalaman jaring. Hal ini penting agar jaring benar-benar terbuka secara baik ketika dipasang. Untuk jaring berukuran 2x2x2 meter dengan mata jaring 1,5 inci, jumlah mata adalah 60x60x100 mata jaring. Bagian sisi jaring atau keliling jaring dibuat tanpa sambungan. Jadi, pemotongan jaring dari gulungan untuk satu jaring adalah 240 mata kali 100 mata jaring. Selanjutnya, setiap 60 mata jaring diberi tali ris untuk rangka vertikal jaring. Ujung tali ris dibuat agak panjang pada kedua ujung. Pada ujung bagian atas lebih kurang 100-150 cm yang akan digunakan sebagai tali pengikat jaring ke KJA, dan bagian bawah panjang lebih kurang 30 cm untuk mengikat pemberat jaring. Proses berikutnya adalah pemasangan jaring bagian bawah dan sekaligus pemasangan tali ris bawah. Pada tiap-tiap tali ris bawah diberi 2 pemberat timah dengan berat masing-masing 100 gram untuk membantu membentangkan jaring. Selanjutnya, tali ris bawah dijahit dengan tali nilon. Tahap akhir adalah pemasangan tali ris bagian atas. Tali ris bagian atas dibuat lebih pendek, yaitu berukuran 180 x 180 cm dari seharusnya 200 x 200 cm. Hal ini bertujuan agar tali ris sebagai frame atas jaring bisa lebih kencang ketika dipasang karena keempat sudut tertarik ketika diikat ke KJA. Demikianlah proses pembuatan keramba jaring apung. Semoga bermanfaat.